Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi ya. Nah, ini kan beberapa waktu lalu banyak yang mempertanyakan ini kenapa UGM kok tidak mengklarifikasi begitu ya. Karena UGM sebagai perguruan tinggi tentunya yang paling tahu ini ijazah itu asli atau palsu. Dan kemarin itu sudah diklarifikasi. Atau tepatnya dijelaskan begitu ya, dinyatakan, ditegaskan begitu ya oleh Rektor UGM sendiri bahwa Jokowi memang alumni ITB angkatan tahun 80, lulus tahun 85. Nah, selanjutnya bagaimana ini respon dari Bambang Trimulyono begitu ya, yang sebelumnya selalu menggulirkan tuduhan ijazah palsu tersebut. Saat ini di studio sudah hadir ya nih Pak Bambang Trimulyono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Rahma. Terima kasih atas kesempatannya podcast. Ya. Nah terus biar berimbang begitu ya. Ini permintaan Pak Bambang Tri sendiri yang bilang, Mbak nanti ada dari pihak Jokowi begitu biar berimbang katanya dia. Waduh, Pak lo mantan wartawan ini. Ya, ya. Terus saya bingung, wah siapa pihak Jokowi yang mau? Saya nggak ada ide begitu. Kemudian diusulkan Indro Cahyono. Nah ini sudah. Dulu relawan Jokowi ya Pak Indro ya? Kita relawan semua. Oh relawan Jokowi, jadi Jokower lah ya? Iya, kita koordinasi relawan. Nah itu jadi nanti dari pihak Jokowi sudah diwakili oleh Pak Indro Cahyono dan kemudian ada juga Pak Riki Fatama ya? Ya, ini pengacara Bambang Trimulyono dalam kasus gugatan di Pengadilan Negeri Pusat ijazah palsu ini. Saya ke Pak Bambang Tri dulu, responnya Pak, udah diklarifikasi, akhirnya keturutan diklarifikasi, direspon loh oleh UGM. Ya pemirsa Realita TV yang terhormat, pertama saya sampaikan terima kasih sekali kepada host kita yang luar biasa ini. Dan kedua, saya sangat menghormati siapa yang di samping saya ini. Beliau aktivis Gerakan Mahasiswa Eksponen 7778 dan waktu beliau disidangkan di zaman Pak Harto, pembelaan beliau luar biasa pledoinya, judulnya Di Bawah Sepatu Lars, dan itu saya mengagumi pledoi beliau itu. Ya, adapun keadaan berubah, sekarang rupanya Bapak ini berada dalam posisi politik yang berbeda dengan saya, tetapi saya tetap menghormati beliau. Kenapa saya menginginkan beliau? Supaya orang membuktikan kita itu berpolitik harus dewasa. Boleh berkelahi dengan pikiran, dengan data, dengan argumentasi. Misalnya Pak Indro ini mendukung Jokowi. Saya enggak, saya malah mencari-cari ijazahnya Pak Jokowi gitu kan. Tapi kita tetap bisa bicara gitu loh. Ini penting sekali seperti ini, dan ini pelajaran penting bagi kita semua dari beliau. Jadi sekali lagi saya sangat menghormati lawan debat saya gitu ya. Nah, tadi dan saya perkenalkan juga pengacara saya, pengacara muda, Pak Riki Fatama saya. Biro hukumnya kalau nggak salah Bang Egy Sujana. Bang Egy Sujana ya, ya itu. Jadi itu langsung menjawab pertanyaan. Ya, respon dari Rektor UGM. Rahma Sarita. Ya, sebenarnya saya tinggal mengulangi saja apa yang saya sampaikan tadi malam dalam jumpa pers oleh pengacara saya menanggapi jumpa persnya UGM, yaitu. Pertama yang saya tanggapi itu bukan jumpa persnya sendiri, tapi orang yang ada di situ, yang namanya Dr. Ari Sujito. Saya ingat ini musuh saya lama waktu di pengadilan saya Jokowi Undercover 1, yaitu. Kalau dia memberikan keterangan palsu di muka hakim yang memberatkan saya. Apa itu keterangannya? Keterangannya dia mengaku tidak pernah mendengar ada buku yang judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ya, saya yakin itu bohong, nggak mungkin dia seorang dosen sosiologi tidak pernah membaca buku itu. Dia mengaku nggak tahu karena untuk memberatkan saya. Kenapa itu bisa memberatkan Pak waktu itu? Iya, berarti kan saya nggak bisa tanya lebih lanjut. Ya, padahal itu saya tanyakan. Saya bilang Jokowi anak PKI itu nggak ada bedanya dengan judul buku itu yang mengatakan saya bangga jadi anak PKI. Tapi begitu dia bilang nggak tahu, ya macet. Saya harus tanya siapa. Loh, saya cuma mengatakan, loh kalau nggak tahu kok Anda berani jadi saksi ahli. Tapi kedua, dia
sebagai dosen tentu sangat janggal, pasti dia bohong bahwa dia tidak pernah mendengar pernyataan Pak Kwi Kian Ki bahwa Jokowi didukung oleh 9 naga Cina. Ya. Ya, waktu itu saya nggak bisa apa-apa karena dia bilang nggak tahu. Lah yang tahu Anda itu apa? Wong Anda itu saksi ahli. Ya. Tunggu, mungkin untuk buat yang belum mengikuti ya. Waktu itu Anda dituntut di yang Jakarta Undercover itu tuntutannya Jokowi apa? undercover. Ya, Jokowi lagi clear. Jokowi Undercover itu Apa Mbak Rahma membaca Jakarta Undercover? nah, itu tuntutannya apa waktu itu, Pak Bambang? Saya itu ditangkap katanya di berita-berita kan katanya saya ditangkap karena buku itu. Ya, karena Jokowi Undercover itu. Akan tetapi buku saya tidak disentuh sama sekali di persidangan. Yang diadili adalah Facebook saya dengan pasal tunggal ITE. Saya didakwa dengan menyebarkan kebencian terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan sara. Ketika saya tanya saranya di mana, nggak ada yang bisa jawab. Ya pokoknya saya dihukum begitu saja. Oh, jadi bukan tuduhannya bukan karena menyebarkan hoax. Apa yang ditulis di buku Jokowi Undercover itu tidak benar. Tidak disentuh sama sekali. Jadi buku saya ini halal 100% Mbak Rahma. Jadi belum dibantah enggak ada bantahan. Jokowi karena di penjara itu bukan karena buku ini bohong gitu, bukan. Yang diadili Facebook saya. Tuduhannya ITE. Pasal tunggal. Pakai ITE ya, iya. Karena itu tadi itu. Ya dilanjutkan mengomentari tadi itu satu orangnya itu. Ya itu malah saya ketemu Pak Aris Sujito, jadi saya ini orang yang dulu nih gitu loh. Ketemu lagi nih gitu loh. Dia lagi gini. Iya. Rupanya dia dapat ganjaran. Dulu dia dosen biasa di Fakultas Sosiologi UGM itu jurusan apa fakultas lah saya nggak tahu. Tapi sekarang rupanya karirnya cepat meningkat, sekarang jadi wakil rektor. Oh, ada hadiah gitu maksudnya? Iya, saya yakin itu ada hadiah karena dia mau memberatkan saya di pengadilan. Terus kedua, yang diangkat jadi wakil Menkumham, Umar Syarif Harij, itu di pengadilan keok lawan saya. Ketika saya tanya, buktikan dari mana saya dituduh menyebarkan, wong saya tidak pernah membagi WA saya kepada siapapun, apa isi Facebook saya ya, status saya. Itu disebarkan, bukan menyebarkan. Apa kata Umar Syarif? Dia bilang, kalau Bapak tidak pernah mengirimkan WA ini kepada orang lain, Bapak tidak bisa diadili dengan pasal ini. Itu ada. Nyatanya saya tetap dihukum. Umar Syarif diangkat menjadi wakil Kunham. Ini macam apa kayak pokoknya begini? Yang bersaksi itu kayaknya sekarang karirnya moncer gitu. Top semua dah. Menurut Pak Bambang itu iya. Pak Bambang malah. Loh ini fakta, kenyataannya kan bisa dicek karir mereka. Terus hebat, siapa gitu. lagi lanjutkan Pak? Terus habis gitu soal konferensi pers tadi. Ya, sekarang kita beralih ke materinya ya. Mbak Rahma ini orang mana? Jawa Timur. Jawa lah, Ya, pokoknya Jawa ya. Iya. Pasti pernah dengar idiom Jawa yang namanya wong legan golek momongan. Saya yakin Pak Indro Cahyono ngerti. Jadi itu menyusukan beruk di hutan. Ya. Ngapain UGM repot-repot bikin jumpa pers yang kita gugat bukan ijazah UGM-nya. Bukan berarti karena ijazah UGM-nya palsu, asli. Tetapi itu lemah kalau kita gugat UGM-nya. Karena yang ada di syarat konstitusi itu cuma ijazah SMA. Nah, jadi rupanya yang SMA-nya ini ketakutan, nggak ada yang muncul sekalipun Mahmud Nurwindu yang saya sebut jutaan kali. Yang jelas-jelas kesaksiannya palsu, dia nggak pernah sebangku, ngomong sebangku. Gitu loh. Oh, jadi Pak Mahmud ini mengaku teman sebangkunya Jokowi. Iya, kan dokumennya ada di mana-mana. Saya sebangku sejak kelas 1, 2, 3, Jokowi ranking 1. Kalau saya contekin nggak boleh. Ya itu. Itu Mahmud itu bohong semua. Oh, nggak kemana sekarang Mahmud itu? Mahmud jadi komisaris Mbak Rahma, komisaris petrokimia. Mungkin karena teman sebangku, Pak. Ya masalahnya bukan teman sebangku, dianya ya karena bohong itu, gitu loh. Seperti Aris Sujito bohong di pengadilan, sebenarnya bisa saya tuntut. Itu kesaksian palsu. Dari mana Pak Bambang tahu kalau Mahmud itu bohong? Siapa tahu benar. Gimana? Dari mana Pak Bambang tahu kalau Mahmud tadi itu bohong? Iya karena temannya yang lain bilang bohong. Bu Sri Handayani Mahmud itu bohong. Nah itu yang tadi saya tanya. Oke.
Pak Bambang ini ngumpulkan datanya itu bagaimana? Kok apakah Pak Bambang ngecek ke sekolahannya, ke SMA-nya? Ketanyain ke teman-teman angkatannya, Bapak telusuri teman-temannya dulu atau enggak? Iya, semua orang yang saya sebut itu sudah saya temui langsung, gitu loh. Jadi ini bukan katanya-katanya lagi, saya temui semua. Bapak ke sekolahan SMA 6-nya? Tentu saja tidak, karena semua di sana sudah TKP itu sudah acak-acakan, gitu loh. Jadi Bapak nggak ngecek maksudnya dokumen? Saya dapat dokumennya yang buku Indo, walaupun tidak datang ke sekolahan. Lah ini, dari mana? lah ini kan triknya wartawan. Nah, gitu. Buku loh. Indo apa itu yang? Buku Indonya itu, yang Joko Wahyudi itu. Yang diakui Pak Jokowi itu. Nanti saya tunjukkan deh, maksudnya setelah off air ya, supaya tidak ada banyak waktu. Iya. Terus lanjut lagi setelah itu soal konpres tadi. Ya, konpres tadi, wong legan golek momongan itu kurang kerjaan UGM. Jadi mereka kayaknya dipaksa Pak Jokowi, ya toh, supaya kita perang urat saraf, seolah-olah yang ngomong rektor, doktor, gitu kan sudah otoritatif gitu. Padahal jauh panggang dari api, yang kita tanya apa, yang dijawab apa, gitu loh. Ya kan? Jadi yang diharapkan Pak Bambang ini klarifikasi dari kepala sekolah SMA 6. Betul, yang saya sebut nama-namanya itu, teman-temannya yang saya sebut itu Mahmud, Bu Sri Handayani. Terus yang temannya kelas 1 yang ngomong Pak Jokowi nggak naik kelas 2 kali itu namanya Suryo Atmanto. Sekarang komisaris PT Bukit Asam, ya anak perusahaannya. Sigit Haryanto, para rombongan pembohong ini supaya konferensi pers supaya bisa saya bantah, gitu loh. Lah yang UGM kok tahu-tahu muncul itu apa urgensinya, gitu loh. Karena mereka nggak kita gugat di dalam dalam gugatan kita melawan hukum. Pak Jokowi ijazah UGM-nya palsu pun nggak ada masalah secara konstitusi. Ya tapi pidana, Pak. Gimana? Pidana maksudnya. Pidana kalau menyangkut presiden bisa didiponoring Jaksa Agung. Hah? Iya loh. Ini bodoh kalau kita menggugat ijazah UGM-nya. Tapi bukan berarti kita tidak menggugat ijazah UGM-nya itu sebagai palsu, bukan berarti karena itu asli, tapi karena itu strategi kita. Kita ngapain? Biar dia ngaku insinyur, ngaku DRS, ya biar semau-semau dia. Oh, ngaku aja kok, ngaku apa aja kan boleh. Gitu loh. Ya, tapi setidak-tidaknya nih Pak, kalau sudah kuliah di UGM, logikanya ya lulus SMA lah Pak. Masa bisa keterima SMA kalau keterima UGM kalau nggak lulus SMA? Lah makanya otomatis kan dengan gugatan kita, nanti kan orang menyimpulkan sendiri berarti insinyurnya juga bodong. Karena mana mungkin ijazah SMA aja nggak punya bisa ke UGM gitu loh. Masa kita mengajari itik berenang, rakyat akan menyimpulkan begitu. Baik. Saya tanya ke Pak Indro dulu deh. Pak Indro ini kan tadi itu kayaknya penulis buku Indonesia di bawah sepatu laras gitu ya. Di bawah sepatu laras. Lars ya, karena pledoi beliau. Pledoi. Oh, dulu udah di penjara juga ya Pak ya. Zaman Pak Harto dulu ya. Nah, ini di penjara berapa lama, Pak? Dulu kita kenanya 2 tahun kalau nggak salah. Tapi kita dibebaskan mendapat keringanan pada waktu itu, bisa di luar ya, di luar penjara. Nah ini habis jadi aktivis, dan Pak Harto dulu kan mengkritik dui fungsi ABRI nih ya, di Indonesia di bawah sepatu Lars ini. Nah terus sekarang menjadi relawan Jokowi gitu ya Pak ya. Nah kalau ini Bapak gimana Pak, kalau Bapak ngelihat ini, Bapak percaya nggak ini asli ijazahnya Jokowi atau palsu? Atau gimana kalau Pak? Kalau kita relawan itu kan membela Jokowi kan tanpa reserve. Jadi kita harus bela Jokowi. Pada waktu itu Jokowi adalah tokoh yang kita idam-idamkan, yang pro rakyat. Karena calon presiden lain itu tokoh-tokoh lama. Kalau orang bilang ini panser-panser lama ya. Mau maju lagi. Orang baru yang kita pantau itu stok lama ya. Ya hanya Pak Jokowi. Jadi kita sendiri sebenarnya dulu ada tim kecil yang sebelum 2014, 2012 kita membentuk tim untuk menyiapkan presiden yang kita usung pada tahun 2014. Dulu ada 64 ya calon yang kita susun. Ada tokoh pusat maupun daerah. Akhirnya rapat beberapa kali di Jogja, di Bandung.
Di Bandung kita udah deklarasi mendukung Jokowi, tapi pada waktu itu pilihan jatuh ke Pak Jokowi. Ya, karena kontroversi dan pro rakyat dan putus dengan sejarah masa lalu nih. Nggak ada hubungannya dengan Orba segala macam. Itu kan? alasannya Jokowi, relawan ya, Jokowi. kita mengusulkan Jokowi. Bukan barang gampang ini mengusulkan Jokowi. Tapi kita nggak lihat dokumen-dokumen itu karena kita percaya bahwa Jokowi sudah melampaui tes ya, lembaga-lembaga negara, wali kota aja 2 periode. Artinya 2 periode dicek ijazahnya benar atau enggak. Masuk di gubernur DKI dicek lagi, dan terakhir ketika mencalonkan presiden. Jadi kita yakin, apalagi pada waktu itu kan ijazah itu SMA ya kalau nggak salah ya. Yang diperlukan SMA, hanya SMA. Dan dalam sejarah Jokowi, Ibu Susi Pujiastuti aja juga mengejar ya SMA-nya itu dengan kursus ya, paket-paket itu. Jadi kita nggak ada. Tapi inilah kalau melihat keraguan. inilah Pak Bambang Tri itu Ya. kan detail. Wah, faktanya menyebut nama, menyebut tempat semua sampai detail begitu keterangannya. Pak Indro ini percaya nggak dengan pernyataan Pak Bambang Tri? Kalau saya gini loh Bu, jadi saya ketika nulis buku Indonesia di bawah sepatu ras itu ada planningnya. Jadi data sekundernya apa saja. Kemudian data primernya wawancara siapa saja. Jadi sampel itu kita tulis 1, 2, 3, ditabulasi pengakuannya apa. Bahkan agen CIA di Indonesia juga saya wawancarai pada waktu itu. Gimana sih kebenaran itu? Agen CIA ini tentunya orang Indonesia. Nah, metode samplingnya itulah yang kita susun pada waktu itu. Juga literatur ada notes-nya, ya kan? Dari mana diambil, dari mana. Karena saya udah siap kayak Pak ini, jangan-jangan keluar pledoi, habis itu ditangkap lagi gitu kan. Pledoi juga udah saya lempar ke luar negeri, udah diterjemahkan berbagai bahasa. Jadi saya yakin bahwa kalau saya memang dimasalahkan dengan pledoi saya, semua teks catatannya ada, narasumber tercatat. Nah, kalau buku Gitu. Jokowi Undercover ini, Nah, ini kalau Jokowi Undercover saya lihat memang itu tidak, metode penulisan tidak didasarkan semi penelitian ini ya. Jadi mereka memang ini cerita aja ya Pak ya, penuturan sosial dari sini, dari berbagai sumber. Ya, jurnalistik Pak. Ya, metode jurnalistik ya, investigatif ya, Ya, dikit ya, modelnya itu. Dan sayang juga nggak disebutkan bagaimana memperoleh data itu dan lain sebagainya, sehingga orang-orang itu seringkali ragu. Tapi mungkin saja datanya memang benar, tapi metode penulisannya dan klasifikasinya itu kurang bisa dipertanggungjawabkan lah sebagai bacaan ilmiah ya. Silahkan kalau bikin novel. Nah, malah sekarang kebalikan. Barang-barang ilmiah, ya, data-data ilmiah itu karena ketakutan di dalam struktur kekuasaan dibikin novel, gitu. Kalau sekarang begitu, disamarkan, dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi nggak apa-apa. Cuman karena itulah ya, saya pikir silahkan saja ya kalau menulis itu, tapi sebenarnya recognition, pengakuan secara ilmiah terhadap tulisan Pak Bambang Tri itu ya sulit. Dan kita melaju terus. Pak Jokowi cuma dituntut SMA, dia dari UGM ya, kita akui, kita support. Dan saya support Pak Jokowi ini tanpa reserve. Saya buang waktu, dukung, mengumpulkan relawan seluruh Indonesia pada waktu itu. Dan setelah Jokowi berkuasa, saya 2 periode nggak dapat apa-apa sebenarnya. komisaris gitu Pak. Enggak, itu malah justru dicegah kayaknya. Nah, tapi saya sudah melampaui beberapa hal yang akhirnya gagal semua. Jadi komisaris, ada yang fitnah pada waktu itu. Mana mau Indro jadi komisaris, padahal ditawarin aja belum. Kedua, di Kabulok, saya udah dipanggil Jokowi. Nggak jadi lagi. Kenapa itu Pak? Nah, itu saya nggak tahu, saya hanya presentasi pada waktu itu, kalau saya jadi Kabulok, kita nggak usah impor Pak.
semua persediaan lahan untuk beras ada. Ya, jangan ngomong kemudian- gitu. itu dia. Nah, nanti kalau Nggak ganti dipilih, presiden Bapak. kablok Pak ini. Ya, itu Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup pernah dicalonkan ya sebelumnya ya pada saat SBY, dan terakhir Pak Jokowi juga saya sore-sore ada yang manggil dari menterinya Pak Jokowi pada waktu itu. Coba CV sekarang di WA ke kita akan putuskan Menteri Perdesaan. Yang jadi juga orang lain pada waktu itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya saya cuma loyal aja terhadap Jokowi sebagai tokoh alternatif ya. Karena Pak Indro Iya, Cahyono ini itu. alumni ITB Teknik Sipil ya, tapi bergerak di bidang kehutanan. Ya, gitu saya aktivitas saya kehutanan. Ya pokoknya insinyur beneran lah. Itu saya mau bilang. Tapi Pak, jujur Pak, ini Iya, jujur. iya, oke. Bapak percaya nggak sih sebenarnya kalau ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu? Kalau menurut Pak Indro apa? Saya memang belum lihat ya ijazahnya sendiri. Saya baru dengar yang masalahkan ijazah ini kan Pak Bambang Tri. Saya sendiri belum sistematis baca itu ya, walaupun fotonya banyak dicoret-coret lah, ini bukan ijazah. Ijazah kok ada tulis tangan ya kan. Jumlah digitnya kok cuma 4, padahal Nicknya. harusnya 6 nicknya ya. Nah, saya pikir silakan aja itu dikumpulkan dulu, diverifikasi. Kalau memang itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah dalam menuliskan ijazah UGM ya apalagi kan, itu nggak masuk akal gitu kan. Karena format ijazah itu diputuskan oleh Senat Guru Besar loh. Harus sama Harus berarti ya? begini, iya harus sama. Satu angkatan harus sama semua? Iya harusnya begitu, sama semua, itu standar itu. Bahkan letak fotonya, pakai metere atau enggak. Kok ada ijazah pakai metere, dulu nggak ada zaman saya. Hanya foto aja, stempelnya pun bukan stempel digital ya. Jadi itu saja, mari kita buktikan sama-sama. Jadi selama itu belum dibuktikan ya saya sulit percaya tentunya. Nah, hanya yang SMA itu tadi saya kabur, saya baru tahu Bambang itu yang dimasalahkan rupanya SMA. Kenapa yang dimasalahin yang universitas? Jadi Jokowi itu sebenarnya tidak melakukan pemalsuan apa-apa ya, kalau dari segi syarat ijazahnya itu SMA. Dan kalau kita lihat prestasi Pak Jokowi kan kita akui lah ya kan. Masa Pak? Nggak nyesel asli? Bapak nggak nyesel jadi relawan Jokowi Pak? Enggak dong. Jadi nggak itu boleh nyesel, Pak. namanya gini, meritokrasi ya, gelar-gelar kayak beginian ya di masyarakat tuh terlalu membelenggu, jadi itu palsu. Orang pinter, orang apa itu rata-rata nggak punya ijazah prestasi. Lim Swee Lyong bisa bikin BCA segitu, SMP aja enggak ya kan. Sebenarnya bukan masalah nggak lulusnya Pak, masalahnya bohongnya Pak yang dimasalahkan ini Pak. Kalau Ini- palsunya ini yang dimasalahkan, Iya. nggak lulus sih nggak masalah, bukan Iya, diskriminasi, yang penting berprestasi. Tapi Iya. kalau memalsukan kan pidana Pak. Nah kalau itu silakan diproses, saya mendukung. Kalau Pak Bambang Tri membawa ke pengadilan ya, ini kan lawyer office-nya Eki Sujana ya. Ini ada temennya juga di sini juga. Jadi silakan, itu jalan keluar yang terbaik gitu loh. Tapi yang gugat itu kemarin apa? Ijazah sarjana SMA, SD. SD. keseluruhan. Loh, emang SD-nya palsu juga SMA? Ya itu kan asli, supaya tahunnya sesuai kan harus dimajukan. Oh, gitu. akhirnya disamakan semua. Ya gitu silakan, saya mendukung kalau lewat pengadilan itu fair itu. Tapi Lihat iya, di pengadilan. saya ke Pak Riki ya. Meskipun yang digugat itu sebenarnya SMA begitu, tapi kemarin yang konvers kan universitas. Sebenarnya saya itu memang yang digugat SMA, tapi waktu itu saya penasarannya UGM sih. Saya juga kepingin ini UGM kok diam saja begitu kan. Waktu dikatakan UGM mau klarifikasi, saya wah lega ini akhirnya deh. Tapi terus terang agak kecewa juga ya, karena hanya pernyataan tanpa bukti-bukti, nggak ditunjukin dokumen ijazahnya, nick-nya itu benernya berapa gitu, berapa angka, karena nick ini sendiri beda-beda gitu. Nah ini nanti tidak akan digugat secara, karena begini, kalau UGM sudah klarifikasi seperti itu, ini berarti kan klien Bapak bohong, yang bohong klien Bapak ini berarti ya harus bisa dipidana nih Pak Bambangnya kan. Nah ini bagaimana, apa mau menuntut juga soal ijazah UGM? Jadi begini Mbak Rama Sarita dan juga
pemirsa yang ada di sini, sebenarnya kan negara ini dinyatakan sebagai negara hukum. Berarti kanalisasinya bisa bertanya ya secara hukum. Nah, dalam hal ini klien kami Pak Bambang Tri ini kan ada produk, dan produknya ini Jokowi Undercover 2, yang mana itu mempertanyakan dan bahkan menggugat terkait kok bisa Anda ijazah SD, SMP, SMA yang dicurigai oleh beliau ini tidak betul, ini palsu begitu. Sehingga sarananya ada, sarananya itu adalah di pengadilan. Dan itu sudah tertulis, terdaftar di nomor 592 PDT G 2022 itu tanggal 3 Oktober 2022. Kapan disidangkan itu, Pak? Tanggal 18. Tanggal 18 ini Oktober 2022. Wah, sudah dekat. Hari Selasa. Jadi hanya 4-5 hari lagi gitu loh. Jadi yang kami sayangkan sebenarnya ada pernyataan-pernyataan yang sebenarnya ambigu dan bahkan terkesan dipaksakan. Misalkan sebelum ke UGM ya Mbak, itu ada pernyataan KSP. KSP itu mengatakan memang kami belum baca. Tapi mereka ini, Pak Ade Irfan, staf khusus Presiden itu menyatakan bahwasanya hati-hati. Ini pejabat publik itu ngomongnya hati-hati. Nanti bisa digugat perdata pidana lah. Ini kan sesuai dengan ranahnya. Yang nggak benar itu kalau ada pertanyaan tiba-tiba angkat senjata, itu salah, itu melanggar hukum. Tapi kalau sesuai ranahnya menggugat perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, itulah yang haknya warga, itulah hak dan itulah jalur yang sesungguhnya, itulah yang fair begitu Pak ya. Nah, setelah itu ditanggapi lagi bagian hukumnya Mbak Dini gitu ya. Mbak Dini juga katakan bahwasanya jangan juga ngeprank. Kita enggak ngeprank gitu loh. Ini betul-betul ya diuji kita aja di pengadilan. Ya, diuji di pengadilan. Kalau prank atau tidaknya. Nah, setelah itu ditanggapi lagi oleh Mas Gibran bahwasanya 100 kali kita bantah pun kalau dengan orang yang tidak waras lah. Tidak, beliau ini orang waras. Karena warasnya gugatan beliau ini diterima di pengadilan gitu loh. Jauh-jauhnya belakang hari. Kalau beliau ini betul tidak waras, berarti beliau tidak bisa diponis waktu di pengadilan itu, ditahan loh 2 tahun. Ya berarti kan beliau ini secara hukum itu legal standingnya jelas. Beliau warga negara yang berhak dan memiliki kewajiban untuk melakukan gugatan, dan terjadi gugatan di sana. Dan ternyata saya lihat ini pihak UGM ini terlalu tergesa-gesa. Kok yang dipersoalkan itu adalah kita menggugat 4 pihak. Pertama itu Presiden Joko Widodo, yang kedua itu KPU sebagai penyelenggara, yang ketiga itu Kemendikbud Dikti, yang keempat itu MPR. 4 ini aja. Dan di situ tidak ada kita masukkan UGM. Tapi tiba-tiba muncul pernyataan UGM, lah wajarlah kita ini membela klien kita sampaikan kok UGM ini merasa. Ya, tapi kalau pun berminat nanti silahkan ajukan ke pengadilan, mereka juga terlibat dalam hal itu. Ya, karena di berbagai kesempatan, saya ke Pak Bambang Tri, di berbagai kesempatan Pak Bambang Tri meskipun nggak menggugat ya, mengatakan bahwa Jokowi itu ya ijazah UGM-nya juga palsu kan, itu ngomong. Nah ini Pak Bambang bisa dengan adanya klarifikasi ini kan, kalau mereka mau, kalau memang benar asli gitu, Bapak bisa digugat sebagai penyebar fitnah. Ya bisa, tapi mana buktinya asli? Mereka kan cuma meyakini, bukan. Ini buktinya ijazah Jokowi palsu. Lah orang gila di jalan juga bisa. Aku yakin ijazahnya Jokowi palsu. Cebong-cebong yang nggak ngerti urusannya juga yakin. Gitu loh. Itu bahasanya meyakini, bukan bahasa hukum. Ya, dari rektor itu. Ya. Dan memang tidak disebutkan tadi intinya tadi itu nick-nya tuh nggak disebutkan. Betul. Nick ijazahnya. Karena begini, Iya. ada yang saya baca di Twitter sebenarnya itu kan bisa dicek di Dikti ya. Kalau ketahuan nick-nya Iya. dimasukkan, terdaftar Iya. tidak nomor Iya. nick ini Iya. namanya Joko Widodo. Iya. Nah, jadi yang penting itu nick. Nah, itu nggak disebutkan di konversi itu nomor nick-nya ya. Betul. Lah, yang saya tegaskan di buku itu, walaupun tidak saya gugatkan di pengadilan, saya pastikan itu NIM, bukan NIM ya, nomor induk mahasiswa itu punyanya orang lain. Namanya Pak Hari Mulyono itu. Kakaknya ya. Ya berarti kakak ya, karena harus lebih tua gitu ya tuh. Terus apa? Foto wisudanya itu foto wisudanya Pak Hari Mulyono. Mengapa diklaim dia sebagai foto dia dan Iriana? Itu fotonya Pak Hari Mulyono dan Hidayati. Oh, itu bukan Iriana itu? Bukan Hidayati, dalam buku saya ada. Lah untuk mendapatkan bukti itu saya harus menunggu Bu Hidayati nikah. Ya.
karena ada foto kenangannya dengan suami pertama, itu ada fotonya waktu muda, itu persis dengan foto yang di wisuda itu. Hari Mulyono itu. Ya, Hidayatinya. Hidayati. Padahal itu sudah kadung diklaim di Twitter Iriana, ini fotonya wisuda Jokowi, dan yang mendampingi itu Iriana, kan begitu. Tetapi ini memang tidak kita gugatkan untuk menyederhanakan gugatan, gitu loh. Ya, ini kan saya sudah print ini buku ini apa yang ini Undercover 3. Jadi bikin lagi nih. Itu belum siap sebenarnya ya. Ini baru foto-fotonya. Iya, belum ada. Ya, yang sudah jadi kan yang kedua. Ini yang Bapak jadi akan terbit lagi nih ya nanti ya berarti ya. Bukan, nanti kita lampirkan aja itu supaya supaya lebih lengkap yang. Iya, sebentar saya cari yang foto yang Betul. tadi itu loh Pak yang halaman berapa itu yang nanti dikatanya yang Iriana tadi itu loh. Betul. Foto wisuda. Iya, wisuda ada kok tadi di sini ya. Nah, ini ya, Pak. Oke. Ini maksudnya ini. Oh, bukan. Kalau ini Iriana bukan yang ini. Kalau ini Iriana. Nah, ini siapa? Ini Jokowi, bener Jokowi kalau ini. Oh, Ya. tapi kok sama sama Hari Mulyono wajahnya? Kan ada editing. Jadi badannya Hari Mulyono, wajahnya wajah Jokowi. Gitu biasa kotak-ketik gitu. Oh, ini kalau Roy Suryo belum penjara nih mungkin bisa ngelihat ini editing apa enggak ini? Iya. Masa iya. Bukan ini yang Iriana. Maaf ya saya tunjukkan yang Hidayati ya. Bentar. Tapi itu wajahnya tadi tuh wajah seperti Hari Mulyono pakai kacamata, Pak. Betul, persis itu Hari Mulyono. Yang tadi sama Iriana tadi. Itu satu-satunya foto Jokowi waktu muda ini. Ya. Foto otentik Jokowi. Ya, SMA kelas 1. Coba di-shootkan Mbak itu. Iya, nanti kita masukkan ya. Nah ini pertanyaan. Ya itulah, kan sebenarnya memang apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri ini katanya ya, katanya. Tapi katanya itu sebenarnya mudah di cross check gitu ya. Betul, saya menyediakan cara. Kalau saya berkelahi, itu saya menyediakan cara lawan untuk bertahan atau untuk fair gitu loh, Pak. Kalau Bapak saya tuduh ini, Bapak kalau memang tidak benar bisa membuktikan dengan cara gampang. Gampang saja, tunjukkan ijazah asli SMA-nya. Ya. Kemudian diserahkan kepada pihak yang dipercaya, pihak ketiga gitu ya, yang menentukan. Ini barangnya Pak gini, itu dalam asas peradilan namanya habeas corpus. Bawa bangkainya ke pengadilan. Loh Pak, Bambang nggak pernah lihat itu ijazah yang katanya palsu itu? Ya ada kan di KPU kan. KPU, tapi aslinya itu yang... Ya aslinya memang nggak ada, bagaimana? Tapi ijazah asli yang seangkatan, yang diklaim saya punya. Beda. Beda-beda. Gitu loh. Gitu. Nah ini sebenarnya Pak Bambang Tri, dengan kayak gini nanti ini sadar ya Pak Tri bisa dipenjara lagi loh ini nanti. Gimana itu? Ya kalau ini kan ya UGM sudah klarifikasi, ini nanti nggak... Kalau UGM klarifikasi nggak, saya itu bukan pembuktian, klarifikasi kan semua orang bisa bikin. Enggak, Ya. kalau di penjara ya mungkin aja. Mungkin aja mereka Segala yang punya macam, penjara. ya. Gitu loh. Ya Pak ya. Jadi Iya silakan Pak. gini, jadi memang penjelasannya tadi ya berdasarkan data-data juga. Saya dulu juga sebenarnya membackup Prima Dosa ya, bikinan Pak Wimanjaya itu organisasi saya membackup. Kita kasih data sehingga bukunya itu tebel-tebel, ada 3 jilid. Tapi jadinya kebanyakan data, yaitu di penjara juga Pak. Pak Wimanjaya saya kirim dulu ke Swiss, ke luar negeri, dan juga nggak bisa apa-apa Soeharto, karena itu datanya memang faktual. Nah, untuk kasus Pak Bambang Tri ini berapa? Yang kedua atau ketiga nih? Ini kedua Pak. Yang kedua, ini saya sarankan agar nanti jangan dibawa persoalan ini ke ranah sumpah pocong gitu ya. Pahala. Iya itu. Jangan. Jadi bikin tim aja. Nanti orangnya Jokowi juga ada di situ. Yang ditunjuk Pak Bambang Triada, terus independen, ilmiah, UGM mau ikut juga boleh, tugas boleh. Jadi tim pencari fakta ijazah kan presiden gitu ya, bentuk aja. Komnas HAM bisa kok. Kita rapat via Zoom aja, nanti akan terverifikasi di situ.
Maksud saya itu, jadi clear semuanya ya Pak ya. Oke Pak. Ya. Ya, jadi Harapannya seperti apa? Mau saya ke Pak Riki, harapannya seperti apa di persidangan nanti tanggal 18 itu? Karena tuntutannya itu apa? Apakah tuntutannya itu bahwa ijazah ini SMA palsu, jadi harapannya nanti dibuka semuanya atau gimana nanti? Ya kan, jadi memang di persidangan itu kan nanti akan terbuka semua. Dan itulah yang kita maksud, negara hukum begitu. Jadi ada keinginan oleh klien kami yang meragukan gitu ya keaslian ijazah SD, SMP, SMA oleh Presiden Joko Widodo. Setelah itu dilakukan kanalisasinya di hukum. Buktinya apa yang dipunyai? Untuk mengajukan itu kan harus ada bukti. Ada, tentu ada. Kalau tidak ada berarti tidak akan diterima gugatan kita. Jadi yang pertama itu tentu buku. Buku ini sudah kita masukkan. Buku apa? Buku ini. Buku Jakarta. Jokowi Undercover ini. Nah itu salah satu bukti dan tentu akan menyusul bukti-bukti lain, baik saksi dan yang lain gitu. Tapi secara prinsipnya ini kan sudah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alangkah elok dan baiknya sesuai dengan prosedur yang ada ini dihadapi saja. Jadi para pihak yang kita gugat itu setidaknya nanti kalau dipanggil datang gitu loh. Jadi bukan malah terkesan nanti kalau ini terbukti atau tidak terbukti nanti klien kami di penjara atau tidak. Sebenarnya bukan itu poinnya Mbak. Sebenarnya ini poinnya kan keterbukaan. Bagaimana mungkin masyarakat. Jadi ada dua implikasinya sebenarnya Mbak. Pertama implikasinya, kalau ini terbukti bahwasanya ini memang ijazahnya tidak asli, maka akan ada permintaan kita ke MPR, kan begitu, karena gugatan para tergugat itu juga ada MPR. Yang kedua, kalau tidak terbukti, ya tuduhan-tuduhan masyarakat selama ini ya tidak terbukti terhadap Pak Presiden Joko Widodo. Sebenarnya posisinya Pak Presiden Joko Widodo juga mestinya berterima kasih kepada Pak Bambang Tri. Karena apa? Karena ini tidak menjadi liar lagi gitu loh. Jadi sudah terjawab sampai sekarang aja gitu loh. Sehingga tidak menerka-nerka masyarakat. Sekarang ini kan menerka-nerka. Ini tuntutannya apa sih kok sampai MPR, KPU, maksudnya usul bata atau gimana ini? Ya karena gini Mbak, karena kan para pihak. Jadi kalau di pengadilan itu kalau kekurangan pada pihak itu bisa di-NO-kan. Di-NO-kan dalam artian belum sampai ke pemeriksaan materi itu tidak diperiksa lagi gitu loh. Sehingga menurut hemat kami karena para tergugat ini ada hubungannya dengan presiden, maka kami libatkan begitu loh. Misalkan kenapa mesti Kemendikbud dikti seperti itu? Karena yang mengeluarkan ijazah itu kan jalurnya Kemendikbud gitu loh. Kita tidak undang nanti SD, SMP, SMA itu kan riwah gitu kalau orang Jabar bilang. Iya gitu loh. Jadi enak Kemendikbud saja kan mereka punya data gitu. Ya kalau mereka tidak punya data ya patut diduga kan begitu. Kenapa harus KPU? Karena KPU penyelenggara pemilu. Ya mereka juga harus terlibat. Nah, nanti akan membuktikan di sana. Nah, MPR? Ya MPR ya kalau sudah tidak terbukti ya prosesnya sebagaimana prosesnya lah MPR. Tinggal MPR membuat keputusan begitu loh. Kok ada presiden kita yang tidak ada ijazahnya dan kalaupun ada ijazahnya ini palsu dan itu dibuktikan di pengadilan. Tapi lagi-lagi kembali kalau tidak terbukti dan itu memang asli, berarti kan sudah clear semuanya Mbak gitu. Jadi kalau berpikiran fair, kalau tidak ideal spekulasi itu, lagi. Iya gitu loh. Jadi tapi saya ingin tanya, ini kan saya sudah dengar tuh ceritanya Pak Bambang Trio, apa yang Pak Bambang alami sampai di penjara, macam-macam, keluarga berantakan, segala macam, kehilangan segalanya. Sebenarnya apa sih yang Pak Bambang cari ini? Motivasinya apa sih menulis Jokowi Undercover, kemudian sampai gugat gini? Motivasinya apa? Ya itu apa yang dicari? Sebenarnya sama dengan motivasinya Mbak Rahma kenapa bikin stasiun podcast. Ya, kita kan harus mencari nafkah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ya, dapat nafkah apa Pak dari situ malah di penjara Pak? Enggak, yang pesan buku saya itu 1 juta orang yang pertama itu, ya toh. Jadi yang penting itu sebenarnya begini ya, saya belak-belakan aja sama Pak Jokowi. Pak, Bapak itu pernah manggil saya untuk ketemu Bapak lewat Pak Osman Sabtaudang, lewat kakak saya sendiri Bambang Sadono, ya. Bapak panggil saya ke rumahnya Pak Osman Sabtaudang, ya. Dengan satu tawaran, buku Jokowi Undercover nggak usah terbit, saya disuruh pilih jabatan atau uang. Ya, ini kata-kata kakak saya sendiri yang waktu itu anggota DPD. Dia mengaku disuruh Pak Osman Sabtaudang, ketua atau pokoknya ketua DPD kalau nggak salah ya. Waktu itu Pak Osman Sabtaudang disuruh Pak Jokowi, gitu.
Nah, pilihan saya adalah saya pilih atau uang atau jabatan, saya pilih atau. Kakak saya bingung kan, lah maksudmu apa? Gitu loh. Maksudku, kalau Pak Jokowi itu minta tolong ke saya itu berniat baik untuk menarik buku itu dari pasaran, dari peredaran gitu. Saya bisa saja, tapi Pak Jokowi bikin permintaan tertulis dong, supaya saya nggak ada bukti disuap, gitu loh. Nanti pasti habis ini saya kena isu disuap itu kalau tiba-tiba saya tarik, gitu. Itu fakta, ya toh. Jadi artinya bagaimana peristiwa itu terjadi. Tapi pertemuan itu terjadi dengan Osman Sabta itu terjadi pertemuannya? Pertemuannya dengan kakak saya, Bambang Sadono. Oh. Masa dia bohong, masa bohongi adiknya sendiri. Oke, saya sudah menghubungi Pak Bambang Sadono juga ya Iya. untuk diundang ke acara ini, tapi WA saya nggak direspon gitu Pak. Sudah saya Nah, kontak. itulah yang saya sebut gerakan tutup mulut. Itu cirinya PKI. Itu kakak Pak Bambang sendiri? Iya, walaupun kakak saya kalau tutup mulut ya saya bilang dia PKI dong. Gitu. Karena itu udah rumus ya Pak. Jadi siapapun yang terlibat dalam itu mereka akan tutup mulut walaupun apalagi cuma diajak sumpah ya nggak ngaruh, mereka nggak percaya sumpah gitu loh. Tetapi yang dengan Gus Nur itu untuk membuktikan kejujuran saya sendiri, gitu loh, ya toh. Itu boleh-boleh saja. Oh sumpah sendiri kok nggak boleh, itu siapa yang larang, gitu loh. Orang sumpah kok nggak boleh. Mbak Rahma sumpah sama suaminya, sumpah aku akan setia sehidup mati, masa mau larang Mbak Rahma, gitu loh. Iya. Mungkin saya jawab sedikit ya. Ini memang unik nih, kemunculan orang-orang begini ini selalu ada ya. Sepanjang zaman yang namanya itu prophet mission. Jadi memang ini ada misi-misi kenabiannya dikit. Dulu juga pernah orang percaya ya, gereja dulu percaya bahwa matahari Galileo ya Pak. ya matahari Mengelilingi dikelilingi bumi ya. Ya, mengelilingi bumi. Mengelilingi Bumi bumi. senternya. Nah, bumi senternya. Tapi kenyataannya setelah pakai alat macam-macam itu dilihat bukan begitu. Dan itu mengganggu otoritas gereja. Padahal itu kan semua yang matahari itu kan menurut dia dewa-dewa ya yang disuruh itu nggak bisa, itu harus menurut agama yang dijatuhkan di bumi. Jadi pada waktu itu dihukum mati ya Galileo ya Pak. Di penjara dulu ya, terus sakit ya meninggal. Terus yang digantung itu siapa tuh? Yang dipenggal itu ya. Ada juga yang akhirnya oleh otoritas dilawan. Itu orang-orang pembawa kebenaran ini memang orang gila ya. Nggak bisa, orang-orang yang abnormal. Karena ada tuntutannya satu, apapun risikonya, yang penting kebenaran ini terungkap gitu. Kalau ibu tanya motifnya, sulit juga. Buku, uang itu kan relatif ya Pak ya. Iya, Pak. Bapak dapat uang kan habis juga nanti. Iya. Memang ada keinginan begitu. Nggak terusik Bu, orang yang melihat kebenaran tapi tidak bisa bicara, itu stres. Nah, stres itulah nanti kelihatan orang ini kayak orang gila nih. Nggak bisa tidur jam 3, otak-atik WA ya toh, cari-cari Tapi data. kalau melihat Pak Indro ngomong ini, saya kok feelingnya kayaknya Bapak ada nyesel juga ya Pak ya Bele? Loh, Jadi relawan bukan ya, Pak, ya? gitu. Ini masih penting kan, ditawarin duit ya Pak, jabatan. Saya itu udah dukung Jokowi, ya kan, habis-habisan, katakan jam 2 pagi udah pulang, di mana Jokowi ada, saya berada di situ. Saya nggak ditawarin apa-apa, jadi saya itu loyalis, Pak ya. Ya karena kecintaan saya pada figur-figur alternatif di Indonesia juga, kalau nggak jadi apa-apa ya udahlah gitulah ya. Itu selesai, saya itu amar ma'ruf nahi mungkar, saya setelah dapat pahala ya udah. Kita pelajaran ambil dari tokoh-tokoh seperti beliau. Beliau bukan pendukung Jokowi yang pragmatis gitu loh. Beliau tidak pernah mengorbankan idealisme beliau. Saya tahu bahwa dia dibohongi Jokowi melulu. Iya juga gitu loh. Maaf. Ini yang cerita Pak. Iya, Saya memang kan boleh pendapat saya dong. Iya itu. Jadi kondisinya seperti itu Bu. Kalau saya sama Jokowi loyal aja saja. Dari awal saya dukung alternatif.
Dan buktinya dia prestasi fisiknya ya melebihi engineer manapun, bikin kereta cepat walaupun belum jadi ya. tol ada di mana-mana. Mungkin itu harapan Insinyur Soekarno, tapi setelah itu engineer-engineer yang jadi presiden juga nggak akan mampu menurut saya. Jadi Pak Jokowi ini udahlah, ini kita anggap berkah dari Allah diturunkan, karena mungkin kalau bukan Pak Jokowi juga Indonesia itu amburadul, ya kan, paling juga ya main tebak-tebakan kalau pidato itu juga nggak apa-apa, senang masyarakat. Coba presidennya kayak Bung Karno, isinya perang melulu ya. Nah ini kita syukuri aja saya kira. Bersyukur aja. Bersyukur. Nah Pak ini silakan Pak, kalau mau menegakkan kebenaran, mau naik banding silakan naik banding ya. Silakan. Tapi Tadi saya setuju saya. ke Pak Riki ya. Kan Pak Bambang ini udah pernah dipenjara 2,5 tahun begitu dengan tuduhan malah bukan buku Jokowi Undercover-nya yang dibahas Bukan, di persidangan, ITE. malah langsung belok ke ITE begitu ya, sehingga tidak terkonfirmasi lah ini bener apa enggak buku Jokowi Undercover ini. Tidak teruji lah ya, karena nggak ada bukti-bukti, nggak dibahas gitu, yang dibahas malah ITE. Nah, harapan dengan sidang ini apa nanti nggak seperti sidang sebelumnya begitu? Iya. Jadi namanya sidang ini ya Mbak ya, ibaratnya kita kan sesuai dengan profesional kita. Kita seorang lawyer yang semua kanalisasi tetap di persidangan. Apapun hasilnya yang dapat mempertimbangkan dan memutuskan kembali lagi kepada majelis hakim. Tapi pokok di sini adalah ada hak-hak klien kami yang kami salurkan. Ya ini di mana? Di pengadilan. Nah, kalaupun ada risiko yang lain segala macam, jadi justru pendewasaan di negeri ini kan juga mesti dinaikkan begitu. Dalam artian kalau ada masyarakatnya ini ingin menggugat, ya silahkan dan dihadapi. Apalagi kita ini pejabat publik, dalam hal ini presiden atau KPU atau yang lain. Tapi poinnya adalah di mata hukum ini kan sama. Tapi kenapa nggak ini Pak Riki ya, nggak sekalian aja gugat UGM juga begitu ya, karena UGM sudah ini, ada rencana seperti itu nggak? Ya. Kalau rencana belum. Kenapa? Karena memang pertimbangan kita itu ya fokus ya di 4 ini gitu loh. Fokus di 4 ini Yang menjadi karena syarat bagian dari SMA. yang kita anggap itu urgen di SMA. Karena syarat menjadi presiden, gubernur kan SMA, Mbak. Nggak perlu Jadi S1. fokusnya kepingin tadi itu mengatakan bahwa nggak memenuhi syarat begitu aja Ya begini. Ini mungkin debatable ya, tapi saya meyakini ini seperti saya meyakini matahari terbit besok pagi. Sekarang Selasa, betul nggak sekarang? Betul. Besok Rabu gitu loh. Ya, tingkat kepastiannya tinggi. Sekarang Rabu. Rabu. Bisa besok Kamis. Iya. Ya, bagaimana sih? Nah, Suasananya soal. Oke, jadi begini, ini semua kalau kita berhasil kita buktikan gugatan ijazah SMA Pak Jokowi tidak sah di pengadilan, gitu ya, syaratnya tidak sah, dia presiden nggak sah, gitu. Berarti semua keputusan dia yang diambil selama jadi presiden tidak sah, termasuk utang-utangnya. Ya, untuk membebaskan utang. Nah, ini sebenarnya semua rakyat harus mendukung. Pak Jokowi ini bisa menjadi accidental hero baru kalau dia mengakui semua pemalsuannya itu, ya toh, di pengadilan, kemudian rakyat memaafkan, tetapi secara hukum internasional rakyat itu bebas utangnya yang selama dibikin oleh Pak Jokowi selama lo iya betul. Mimpi kali Bukan, artinya loh betul loh. Iya, Dasar iya. hukumnya harus mulai dari situ dulu. Gitu loh. Lah soal pelaksanaannya kita harus meniru Israel. Israel itu berdiri dengan melanggar seluruh hukum internasional. Kenapa bisa? Gitu loh. Sebagai bangsa semangat dong. Mau membebaskan utang anak cucu kok nggak semangat? Ya utangnya terus gitu loh. Ini betul bisa diperdebatkan ya, tapi saya sudah meyakini itu lebih dari motivasi saya jauh lebih mulia. Saya nggak punya apa-apa. Saya bahkan menganjurkan udah kita maafkan Pak Jokowi. Itu kan yang salah kita semua. Ngapain kita tidak melototin KPU sejak awal gitu loh. Tetapi mengenai tadi ya saya membantah sedikit argumen Pak Indro ya, dengan segala hormat. Kan katanya sudah diverifikasi waktu nyalon wali kota. Nyalon 2 kali, gubernur sekali, presiden dua kali. Nah, itu ada presiden, Pak. Pak Jopin R. Saragih, mantan Bupati Simalungun,
itu lolos ijazah SMA palsunya waktu nyalon bupati 2 kali juga. Tapi ketika nyalon menjadi gubernur Sumatera Utara, ketahuilah ijazah SMA dia Itu melalui palsu. persidangan juga? Melalui persidangan resmi. Jadi Pak Bambang berharap seperti itu nanti. Saya yakin akan seperti itu. Sampai saat ini Pak Jokowi juga nggak pernah membantah. Mana? Caranya membantah gampang, tunjukkan ijazah SMA-nya, selesai. Kalau saya dianggap telah membuat keonaran, tembak mati saya, tapi buktikan dulu mana ijazah asli Pak Jokowi, kan gitu kan. Saya ikhlas berkorban ini, saya kira Pak Hendro juga ikhlas berkorban ini untuk apa yang diyakini. Nggak dapat apa-apa dari Jokowi, juga beliau berjuang terus. Saya ini kan orang sesuai keahliannya. Maksudnya orang awam nggak ikut investigasi kayak Pak Bambang, saya nggak ngikuti lah percaya. Tapi sebenarnya tadinya saya nggak percaya juga gitu kan ya. Tapi lama-lama saya pikir-pikir, ini koreksi kalau saya salah ya. Obama itu dulu kan pernah sekolah di SD Menteng gitu kan ya. Iya. Itu aja langsung alumninya itu raket ya. Iya dong. Ada 27. Ini kan aneh gitu loh, kok nggak ada yang akrab gitu loh. Iya, sampai datang ketemu. Nah, saya Bukan. jadi oh iya ya, gitu. Tapi ya saya nggak tahu, ini hanya spekulasi begitu ya. Tetapi sebenarnya apa sih yang tiba-tiba memberi ide Pak Bambang ini bahwa ini kayaknya palsu? Nah ini. begini, itu kan saya keluar penjara. Waktu saya di penjara itu saya nggak berpikiran sama sekali ijazahnya Pak Jokowi palsu. Saya Bebas ya. iya, bahkan ada yang berteori seperti itu saya tolak. Nggak mungkin lah, kamu jangan mengada-ada. Ini yang saya masalahkan cuma orang tuanya ini bukan itu, gitu loh. Tidak menyangkut ijazah segala macam. Nah, ketika saya keluar penjara, itu sudah ada isu itu. Apa yang memberi hadiah motor, apa segala macam itu loh. Nah, kemudian saya tertarik, melihat-lihat lah, browsing saja. Satu hal yang membuat saya langsung yakin bahwa ijazahnya Jokowi Pak palsu, ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, adalah pernyataan Bu Sri Adiningsih, Ketua One Team Press. Ya, dia menyatakan saya itu seangkatan dengan Pak Jokowi, tertulis ada dokumennya, ada di buku saya di SMP. Lulus SMP tahun 77. Berarti saya lulus SMA 81, masuk UGM 81. Lah kok Pak Jokowi masuk UGM-nya 80. Nah, ini Nggak cocok. nggak cocok kan? Gara-gara itu langsung Gara-gara itu ditelusuri. saya langsung yakin, langsung kemana-mana. Indra kepengen tawan Tapi gini saya. Pak, jujur juga Pak Bambang ini hanya omongan Pak, nggak ada bukti yang gimana ya Pak ya. Misalnya gini, Pak Bambang kan pernah ngomong, Betul. itu yang dibaptis itu oleh uskup siapa gitu Iya, kan ya, betul, orang betul. orang Betul ada itu yang ya. dibaptis. Betul, iya. Tapi orangnya sudah meninggal gitu Betul, ya. betul. Kok nggak direkam gitu loh Pak. Jadi kan kita bisa yakin itu bukan katanya saja. Gimana itu kan bukan dalam tugas jurnalistik. Saya sebagai teman dengan Uskup Puja Sumarta almarhum itu. Tapi kalau masalah ijazah kan ada dokumennya. Gitu pernyataannya Bu Sri Adiningsih di mana di buku One Team Press resmi itu, Mbak. Itu terekod kalau Iya, itu kalau memang. gitu semua terekod. Kalau Enggak. masalah Uskup itu ya memang waktu itu saya nggak merekam. Nggak niat gitu ya. Iya, nggak niat wong itu ngomong-ngomongan biasa, kita mana punya pikiran soal Jokowi waktu itu. Gitu loh ya toh. Nah, hanya ketika saya menulis Jokowi Undercover itu apa ini gitu kan. Itu lah baru saya melakukan standar jurnalistik, saya minta konfirmasi ulang ke Pak Pujo Sumarta. Ya tapi tetap saja ini bukan ngomong ijazah nih Pak Iya, ya, karena iya. ini juicy juga ya. Iya. Katanya ini katanya ada yang katanya menikah dengan saudaranya sendiri Iya, gitu betul, ya. betul. Nah itu dari mana Pak? Baca aja buku saya. Enggak, informasinya dari mana Pak? Bukan, karena gini, saya mendapatkan foto-foto ya toh yang namanya Pak Hari Mulyono sejak kecil itu sudah berada dalam keluarga itu. Dan cilakanya foto ini diklaim sebagai fotonya Jokowi. Gitu loh. Itu semua saya buktikan. Ini fotonya Pak Hari Mulyono. SMA, SMP. Jadi foto-foto yang beredar yang pakai kacamata itu Hari Mulyono. Hari Mulyono yang nggak pakai juga ada waktu muda kan, waktu kecil-kecil Jokowi imut-imut yang gini gitu loh, macam-macam yang naik gunung, macam-macam itu. Itu bukan Jokowi itu. Bukan Jokowi, sampai itu buktinya bahwa itu buktinya Pak Hari Mulyono pecinta alam Silvagama, anaknya itu dinamakan Silvani. Hari Mulyono ini. Kan kalau yang pecinta alam Pak Jokowi yang namanya Silvani, anaknya Pak Jokowi dong. Ya secara karena kecintaan terhadap itu, gitu loh. Terus yang saya menarik lagi nih, ini mungkin soal Apa ini harus Nggak apa-apa. cerita Pak ini karena
soal yang jari 4 itu siapa yang sekarang yang bisa membuktikan bahwa jarinya 4 itu siapa yang masih yang bisa dibuktikan? Ya lihat aja, semua sudah saya laporkan Panglima. Lah kalau saya ngawur kan saya ditembak kepala saya oleh Panglima. Gitu aja. Ya. Hidayati kalau menurut Hidayati juga iya. Dan nanti ya toh dalam buku yang selanjutnya ya, yang mengenai khusus jari 4 itu ada. Tapi saya nggak kepengen bahas itu, nanti orang tanyanya jari 4 melulu, bukan tanya ijazah. Nah, karena gini, kalau ijazah itu bisa Jari diedit, bisa ini. Kalau jari 4 gimana? Masa mau ditambahin kan nggak bisa. Ya bukan, sudah saya kirim di WA ya, tapi nanti lain itu berapa? Jari kelingkingnya itu kan palsu, yang jengap gini itu. Ya, tapi itu kan itu bukan di sini kita membahasnya. Iya. Ya, kita membantu masyarakat supaya soal ijazah ini jernih lah. Apapun yang terjadi. Jadi fokus Pak Bambang fokus di masalah ijazah dan itu fokus ijazah SMA saja. Iya. Dan berarti termasuk yang dasarnya yang Iya, sebelumnya dan ya. turunannya Oke. yang menjadi syarat Iya. itu aja sasarannya Iya. meskipun di buku Jokowi nah itu di foto Kalau di buku foto-fotonya ada. ini. Ya ini Ari Mulyono. Ya kan? Nah, Ini. kalau Nah, ini ini yang jari kalau lagi. kalau ini rekonstruksi, ya kan? Nah, lah ini Pak Heru Purnomo ini 4 jelas. Yang di belakang Aidit ini. Ya ini wajahnya Ari Mulyono, mirip-mirip kan? Gitu. Gitu. Tapi agak tebel bibirnya. Bibirnya tebel, saya bilang bibirnya itu merongos gitu Nah, ini ya. siapa ini? Oh, ini. Nah, ini anak-anaknya Ari Mulyono. Yang Silvana tadi Yang itu. Silvani. Silvani. Ya. Nah, Ini adiknya Rimbo Galih Samudro namanya. Ini Pak Mulyono Erlambang, ayahnya Brigjen yang jarinya 4 itu. Gitu loh. Ini Mulyono Erlambang. ayah kandung Hari Mulyono, kakeknya dong berarti. Bukan ayah kandung dong, pamannya juga. Oh, pamannya ya. Ini. Nah, ini 4. Ya. Oh, itu ya. Itu. Ini loh. Ini yang ini Jokowi bukan? Ini Ari Mulyono juga. Oh, mana lebih itu. Mirip memang tapi Pak, ya? Memang ada kemiripan karena saudara. Saudara. Gitu loh. Ari Mulyono. Ini Ari Mulyono, bukan Jokowi ini. Ini foto-foto. Ya ada yang nggak pakai kacamata. Nah ini, Iya. oh, ini yang jari 4 lagi Ya, nih Pak. Ditan, ya. Siapa Ini dia? Ari Mulyono, bukan, tapi diakui Jokowi, masalahnya gitu loh, Pak. Di ijazah ini fotonya. Bukan, ini foto waktu SMA, bukan ijazah. Ini diakui Pak Jokowi. Ya. Tapi foto editan itu. Tapi ini bukan siap cetak loh ya, baru dalam draft loh ya. Ini bisa Ini keliru. yang Jokowi undercover 3. 3 yang belum itu. Belum terbit ya. Dan saya sebenarnya nggak pengen bahas karena nanti orang tanyanya ini melulu nggak soal ijazah ini, gitu ya, loh. ini foto ijazah ya. Ini fotonya Ari Mulyono ini. Ya foto mapalanya. Tapi ini diedit menjadi foto SMA, kan lucu. Bisa ya? Tapi Hari Iya. Mulyononya sendiri kan sudah meninggal. Sudah Pak. meninggal 2018. Ya, itu susah pembuktiannya. Pembuktiannya ke UGM dong. Oh iya. Ya, tapi saya kan nggak punya kepentingan. Yang saya pentingkan kan SMA-nya gitu loh. Nah itu yang pertanyaan banyak orang Pak. Kemana aja Pak? Kenapa kok gugatnya itu baru sekarang gitu kan? Bapak katanya keluar penjara tahun berapa Lo ya? cari bukti itu lama Pak. Sebentar saya tanya Mbak Rahma. Apalagi menyangkut hal kayak begini kan saya harus Ini udah korek nggak nggak karu-karuan gitu loh. Di syuting lagi kan? Ini sama siapa? Oh iya itu. Ini siapa ini? Ini Ari Mulyono. Tapi sudah diedit. Oh, iya. Nah, ya kan. Nah, Ini terus- Dayati. Oh. Nah, Nah, yang ini sudah ini ya. Ini Ari Mulyono. Ini Ari Mulyono. Karoseri bibirnya aja sama, bentuk hidungnya sama, jarak kelopak mata Nah, ini jauh. suami istri. Gimana? Hari Mulyono sama Ida ya? Suami istri kan, yang sebelumnya dengan Pak Anwar Usman ini kan suaminya ini, gitu loh, ya kan. Nah karena orang ini berada di rumah sejak kecil, fotonya bareng-bareng, saya duga ini adalah saudara. Jadi dugaan itu Pak. Bukan ada buktinya lagi. Apa buktinya, Bagaimana sih? Buktinya apa Pak? Ada di buku saya yang pertama buktinya malah. Oh. Bahwa Bu Jinem itu suaminya yang pertama adalah Heru Purnomo. Itu harus merujuk ke buku saya yang pertama. Ini kok bulat ya? Ya memang bulat kalau Anda tidak baca komplit. Iya. Ini hanya kilasan-kilasan lah. Bahwa ini ada bukti, ini loh fotonya Hari Mulyono yang diakui Pak Jokowi kan gitu kan. Nah, dalam dunia jurnalistik Pak, satu foto 100.000 kata-kata. Saya percuma ngomong barber nggak bisa nunjukkan fotonya, saya kan bisa. Gitu loh. Lah soal penyempurnaan ya memang saya akui Ya. Pak, karena ini kerja Ya. sendirian, apalagi
saya juga nggak punya Sumber studio yang hebat begini, reporter yang hebat gitu loh. Sudah begini ini bagus sekali. Nah ini yang Jokowi asli, Ini Jokowi foto asli. Jokowi Ya, asli nih. ya. Inilah ya, beda nggak sama Hari Purnomo? Sangat beda dong. Nah ini yang Hari Purnomo. Iya, ini kakak, Jokowi, ini adik, Jokowi ini Jokowi, asli. ini Hari Purnomo. Ya, mirip, Gitu loh. mirip tapi beda. Beda gitu. Ini soal tambahan aja Pak Anwar Usman. Tapi ini Pak Bambang, Oke, sekali lagi ini belum final ya, draft. Pak Bambang ini kan kemarin sudah berdarah-darah lah istilahnya ya, Iya, Pak, mengalami. iya. Ini nanti siap Pak nanti kalau harus mengalami yang lebih buruk dari yang sebelumnya? Saya itu hidup dan mati sudah nggak ada bedanya. Yang penting keyakinan saya melakukan hal yang benar kan innamal a'malu binniyat. Ya, Pak Rahman pasti tahu itu segala sesuatu. Tergantung Biarlah seluruh manusia mengutuk saya orang gila, tukang fitnah, orang cari panggung. Selama saya tahu niat saya nggak begitu, saya nggak masalah. Saya jalan terus saja. Mengikuti contoh Pak Indro Cahyono, kalau beliau yakin Jokowi tokoh alternatif ya didukung terus meskipun sudah dibohongi berkali-kali gitu loh. Maaf ini Pak ya. Gitu. Tersenyum kecut Pak Indra. Bukan, ini enggak, ini supaya ada anu lah, cross cutting loyalties kata Pak Rocky Gerung itu. Ya, Pak Indro benar, saya dukung. Benarnya apa? Dalam soal tokoh alternatif kita memang harus mencari tokoh alternatif. Jangan lulu terus, gitu. Lu lagi gitu loh. Gitu. Tapi dalam hal ijazah beliau harus dukung saya. Iya kan ini namanya cross cutting loyalties. Gitu loh. Ini teori politik paling mutakhir. Jadi kalau kita mau mencari tokoh yang kita jagokan, cukup satu keistimewaan. Kalau masalah kelemahan sih semua juga punya kelemahan. Apa keistimewaannya? Maksudnya satu itu yang pokok gitu lah ya toh. Dan itu nanti biar rakyat yang menilai dalam pilpres. Ini itu. juga berjari katanya. Betul. Lah ini sumbernya ini neneknya jarinya 4. Ya. Itu foto Jokowi Pak Hari Purnomo tadi itu. Tadi itu Jokowi. Nah, oke, jadi bingung ini ya. Ya, usah. Jadi kayak kembar-kembar. Makanya Mbak Rahma jangan terlalu berminat ke jari dulu. Jari urusan belakangan, ijazah dulu. Sebenarnya ijazah juga gampang membuktikan. Sangat gampang. Karena kan terdaftar semua, ada database-nya semua. Seperti jari itu, maksud saya tinggal nunjukkan ini loh, Bambang Tri. Iya, sebenarnya UGM kemarin juga sebenarnya kalau ingin memuaskan publik begitu ya, karena yang digugat kan sebenarnya SMA. Iya. Tapi kan kemudian klarifikasi mungkin untuk menjawab pertanyaan publik gitu, karena memang mungkin bukan untuk menjawab pertanyaan Pak Bambang. Memang bukan. Untuk menjawab pertanyaan publik karena yang mempermasalahkannya juga publik Pak. Bertanya, wah UGM-nya palsu. Tapi begini, itu malah menunjukkan semakin menelanjangi kebohongan Pak Jokowi karena ternyata ada pihak luar, pengamat luar seperti Dr. Tifa itu meyakini apa yang saya katakan dengan keahlian beliau yang belajar anatomi tubuh 15 SKS. Ya, tapi belum tentu juga Pak. Ini semuanya harusnya di pengadilan. Jadi kita kan nggak tahu. Lah ya makanya, saya kan bilang ini berita. Ini lah Anda yang mencari sarinya berita, saya bantu kan gitu kan. Iya, tapi makanya waktu UGM itu muncul ya tadi saya berharap sih karena ya Dr. Tifa itu kan banding-bandingkan kan. Betul. Yang seangkatan begitu Tinggal beda. tunjukkan ijazah Jokowi itu. Jokowi dengan yang seangkatan. Kalau mungkin, mau beneran. Mungkin UGM juga bisa menjelaskan ini beda karena apalah, mungkin karena mesin ketiknya Ya misalnya, rusak, jadi betul. satunya tulis tangan. KPU sudah ngomong gitu. Katanya penulisan di buku alumni SMA 6 Yogyakarta sebagai asal sekolah Pak Jokowi itu kesalahan ketik. Ya itu Anda boleh bilang kesalahan ketik KPU-nya loh ya. Saya bilang itu memang pemalsuan. Buktinya pemalsuan apa? Salah ketik Joko Wahyudi gitu. Bukan, ini bicara UGM mau. Oh, iya. Salah ketik, Pak Jokowi itu dikatakan berasal dari SMA 6 Yogyakarta. Oh. KPU bilang itu salah ketik. Ya toh? Tapi saya bilang itu pemalsuan. Dari mana saya tahu pemalsuan? Karena itu diketik dengan program Microsoft Word yang tahun itu belum ada. Kalau ditanya lagi apa buktinya? Spasinya itu berbeda-beda karena rata kanan kiri toh. Kalau ketik manual, spasi itu ajak. Nah, tidak diperlukan seorang ahli IT untuk melihat kepalsuan semacam itu. Yang saya protes adalah mengapa KPU dengan enak mengatakan ini salah ketik mbahmu, kan gitu kan? Itu KPU siapa itu yang ketuanya itu Ya, gitu. tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting ada klarifikasi daripada kayak kemarin itu ya, semalam itu saya agak kecewa juga karena dibilang cuma
ya ini lulusan gitu ya. Nggak dijelaskan kenapa kok beda, apa karena waktu itu mesin ketiknya rusak jadi ke Jokowi tulis tangan Ya atau gimana? berarti apa kita sebut sekarang UGM minimalis. Kenapa? Ya karena minimal sekali jawabannya kan. Rakyat membutuhkan keterangan yang lebih banyak. Dan yang lebih kecewa lagi saya karena nggak ada tanya jawab sama wartawan. Katanya jumpa pers. Nah iya, jumpa pers tapi persnya nggak dikasih kesempatan. Ya itu namanya bertanya. jumpa pers. Peres-peres. Bukan jumpa pers apa itu yang apa mencintai diri sendiri atau apa? Narsis. Monolog Iya. jadinya. Ya tadinya saya dikasih kesempatan untuk diuji oleh wartawan-wartawan lain. Oke lah kalau katanya Pak Bambang Tri ini nggak waras dan lain-lain. Cobalah kasih kesempatan Yang wartawan dong. lain. Iya, Ya, begitu ya. Pertanyaannya apa dijawab. Dijawab. Gitu Saya loh. tadinya saya semangat Ya dan ngikutin. Pak Rahma harusnya diundang. Kan enggak. Gitu loh. Bukan, tadinya saya semangat mengikuti itu ya, tapi ternyata cuma itu sebenarnya bukan klarifikasi, pernyataan itu sebenarnya tadi. Ya, pernyataan saja, pernyataan, ya. penjelasan. Dan begitu. bahasanya tidak kuat karena wordingnya sangat lemah karena meyakini. Ya, walaupun itu palsu, boleh aja ada yakini. Orang keyakinan kan Ya, subjektif. menurut keyakinan dan agama Ah, masing-masing. iya, gitu. Baik, ini silakan ditambah sebelum ditutup ini Pak Indro Cahyono mungkin. Iya, saya kira kita semua mencari kebenaran. Saya kira Jokowi juga demikian ya, concernnya. Apalagi sekarang zaman IT gini ya, nggak ada yang bisa disembunyikan. Ada caranya untuk melihat apa-apa di balik permukaan ya. Itu Bjorka sekarang kan menunjukkan itu bisa dibongkar. Kemana ya Bjorka ini harus jadi ini? Mungkin karena dananya udah cair kali. Jadi ke depannya saya kira semua harus mendukung era keterbukaan ini. Kita tidak bisa berbohong itu bukan kepada Tuhan, tapi juga sekarang alatnya itu canggih sekali, Pak. Jadi nggak bisa kita ada jejak-jejak digital yang terus bisa dilacak. Marilah kita ke depan menegakkan kebenaran. Kalau memang kita ingin menjunjung tinggi pengadilan ya, lawyernya ini silahkan lewat pengadilan. Yang digugat nanti juga bisa, yang menggugat dan digugat juga bisa naik banding ya, bisa hadir juga. Kalau Semoga tidak dihadirin ya. kalau tidak hadir ya Masya Allah lah ya kan. Jokowi termasuk yang digugat? Iya. Karena dulu SBY pernah datang juga lapor waktu itu tuh. Iya gitu Bu. Mudah-mudahan ada juga. Ini silakan ini Pak. Ya Riki. kalau saya terkait para tergugat, silakan saja hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa tanggal 18 Ya kalau dipanggil Oktober Pak. 2022. Mestinya dipanggil karena prosedur yang ada seperti itu. Yang Oh, kedua, pihak-pihak Iya, selalu dipanggil iya. biasanya ya. yang kedua, yang paling penting adalah kan tentu kita tidak mau ada pemimpin yang berbohong dan berbohong dari awal. Nah, kita dapat katakan berbohong atau tidak kan harus dibuktikan. Nah, salah satu rangka kami menggugat melalui klien kami ini adalah karena ingin membuka tabir kebenaran tadi gitu. Jadi kalau apa sih motifnya? Ya bagaimana mungkin negara yang begitu besar ini dipimpin pemimpin yang bermasalah sedari awal? Kan tentu kita tidak mau. Sehingga kita harus buka jalurnya di pengadilan. Nah, mudah-mudahan yang terakhir kami berharap semua pihak ini menghormati proses. Baik dia pejabat publik, terlebih mereka, agar juga jangan terkesan menjawab tanpa baca. Menjawab tanpa bukti gitu ya. Kita sebagai rakyat seperti kalian kami diminta buktikan gitu ya. Ya kembali lagi, apalagi kepada para pejabat publik, buktikan. Kalau masyarakat saja disuruh membuktikan, ya tentu para pejabat publik lebihlah juga membuktikan ya mereka benar-benar layak untuk dipercaya seperti itu. Itu mungkin seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih ini ya Pak Riki, Pak Indro juga Pak Bambang. Minta closing 1 menit bisa? Iya, silakan. Iya, jadi begini. Saya kepengen memberikan nasihat kepada saudara saya yang tercinta Gibran Rakabuming. Jadi Anda jangan mengulangi kebodohan bahasa Bapak Anda ketika dia bertanya, masa ada PKI yang balita? Sekarang Anda mengulangi lagi, like father, like son, masa ada presiden nyalon pakai daun pisang? Ya, itu dalam bahasa Arabnya, ilmu nahwunya itu ada kaidahnya, yaitu mufidun ma la yaj'aluhu ahadun falaisa bikalam. Nahwu an-naru harrotun. Pasti tidak ada orang nyalon presiden pakai daun pisang. Pertanyaan Anda itu yang bodoh.
Seperti Bapak Anda dulu pernah bertanya, masa ada PKI yang balita? Ya pasti tidak ada. Justru pertanyaannya itu yang bodoh. Dalam bahasa Arab disebut falaisa bikalamin. Itu kata-kata orang, bukan kalimat. Ya toh? Seperti naru harotun, api itu panas. Semua orang sudah tahu api itu panas, ngapain Anda ngomong begitu terus? Itu buktinya Anda bego. Jangan diulangi lagi. Aduh, Gitu loh. diedit apa gimana ya ini ya? Ya, bukan, ini kan ada buktinya. Saya nasihat kok, Iya, ya nasihat, supaya dia nggak bercanda, Pak. nggak ulangi lagi. Oke, ini sebenarnya closingnya kepada senior saya. Kalau dulu beliau hidup di bawah sepatu Lars, di bawah politik tangan besi Pak Harto, sekarang di bawah ijazah palsu Jokowi. Enggak lah, enggak hidup ya, iya Pak. Jadi kan tadi Pak Indro juga Iya. bilang kalau memang benar itu tuduhan ya diproses saja, dibuktikan saja begitu ya. Ini pokoknya acara ini bukan berarti saya mengatakan Jokowi itu sudah memvonis bahwa Jokowi itu berbohong, Enggak, bahwa itu ijazah palsu. Enggak, saya juga nggak mengatakan Pak Bambang ini bohong juga, Betul, enggak ya. betul. Justru saya mengadakan acara ini ingin mencari kebenaran dan juga mengkritisi begitu saja dengan menggunakan logika kita. Semoga ini juga ditindaklanjuti dengan yang terkait yang berkepentingan untuk agar ini tidak menjadi spekulasi begitu ya, meskipun sudah digugat juga. Tidak menghabiskan energi. Tidak menghabiskan energi. Jadi saya ngomong ini bukan berarti Udahlah, kalau saya mati-mati aja lah, nggak ada urusannya. Tapi kalau sampai ijazahnya Pak Jokowi palsu, yang kiamat kita semua. Kalau ya asli ya udah baik-baik aja. Saya mati nggak apa-apa. Apa artinya? Seorang Bambang Tri, gitu loh. Pak Bambang ini udah nothing tulus memang ya. Nothing tulus, gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa gitu sudah nggak Ya usah. udah, saya pasrah aja lah, Tuhan maunya apa, gitu loh. Ya Gitu. baik, sekali lagi terima kasih. Silakan ini Anda menyimpulkan sendiri ya. Ini saya nggak ingin mengarahkan, ini saya sudah berusaha fair begitu ya. Menyimpulkan sendiri, kira-kira ini ijazah Jokowi ini asli atau palsu begitu ya. Silakan terus di komen begitu ya. Berdasarkan dibaca dengan logika dan lain sebagainya sambil kita menunggu hasil persidangan yang mudah-mudahan ya berlangsung dengan profesional begitu ya. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi. Pak Indro, biar closing, Pak. Oh, sudah. Udah. Terima kasih Pak Bambang. Saya Pak nanti Indro. bisa kualat karena beliau ini senior saya, tokoh yang saya kagumi dari jauh. Sekarang bisa ketemu berkat ijazahnya Pak Jokowi yang palsu. Kalau enggak, saya nggak bisa ketemu beliau. Nggak pernah ketemu ya sebelumnya ya. Nggak pernah. Nah, makanya ini akhirnya Dengar-dengar aja. Ini hikmah. dengar. Ya. Karena Pak Indro ini kan aktivis begitu ya. Saya yakin jiwa aktivisnya itu masih ada. Meskipun sekarang menjadi relawan Jokowi begitu ya. Baik, terima kasih juga Pak Riki. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.